sejahtera Allah yang melampaui seluruh pikiran kita semua, kiranya senantiasa menyertai-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya 63 ayat 11 hingga ayat 14. Demikian. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di mana Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya, di mana Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi pada gunung. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikian Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom. Orang selamat hari Minggu buat kita semua, saudara dalam Yesus Kristus. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat Pentakosta bagi kita semua. Di mana minggu ini adalah minggu yang sangat spesial bagi seluruh orang percaya, orang Kristen. Di mana selain kita merayakan turunnya Roh Kudus, tentunya yang paling besar adalah berdirinya gereja mula-mula. Itu cikal bakal gereja hingga masa kini di bumi, yang telah menyebar di seluruh penjuru bumi. Dengan demikian kita diajak untuk merayakan turunnya Roh Kudus di bumi, sekaligus menentukan betapa indahnya persekutuan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga kita mengingat secara para rasul, termasuk juga Petrus dengan teman-temannya, Roh Kuduslah yang menghidupi mereka sehingga mampu melakukan tanda-tanda mujizat Tuhan. Coba kita bayangkan, lebih daripada 5.000 orang dibaptis dan menerima Kristus saat itu. Roh Kuduslah yang memenuhi orang percaya agar mereka mampu bersaksi menerima Kristus, bahwa Yesus telah mati dan telah hidup kembali. Dia naik ke surga dan mempersiapkan kehidupan bagi orang percaya
dikasihi dalam Yesus Kristus, masih saja ada sebuah pertanyaan yang belum bisa terjawab hingga saat ini, tapi masih sering terdengar, yaitu di manakah Tuhan Allah itu? Di manakah Allah itu? Ya memang soal mengenal Allah, semua kita bisa menyatakan iya. Dan apalagi tentang apa yang sudah Allah sediakan, dan apalagi tentang apa yang sudah Allah lakukan untuk kita pasti bisa menceritakannya satu persatu pasti bisa. Tetapi sadar atau tidak, sesering mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, bahkan tidak lagi memberi waktu untuk Tuhan. Satu persatu kita bisa tuturkan apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, walau kadang-kadang kita ragu dan tidak lagi percaya. Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Baik ketika Musa memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan dan pembuangan Mesir, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk membantu orang percaya, termasuk yang mengeluarkan bangsa itu dari perbudakan itu, sehingga mereka tiba di tanah perjanjian. Tetapi ketika hidup itu begitu agak nyantai sedikit. Apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum telah dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka berjalan bagai duduk di sebuah atau di bawah sebuah pohon, menunggu datangnya angin sejuk berembus. Lalu kita tertidur pulas, saya katakan tidak ada masalah. Tetapi bila tiba-tiba ada tantangan menghadap, mereka malah menggerutu, bersungguh-sungguh dan marah, menyatakan, di mana Allah itu? Di manakah Allah yang selama ini memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin bangsa itu? Sehingga mereka selalu menang melawan musuh. Di manakah Allah itu yang memberikan Roh Kudus-Nya untuk membawa mereka keluar dari perjalanan yang begitu melelahkan? Sejujurnya pertanyaan itu muncul. Yang paling real alasannya adalah alasan itu sendiri. Saya katakan alasan itu sendiri karena semua punya alasan. Orang tua kita juga bilang begini, Orobo di pada ulat sada-sada mula sebagian moroha suara macegulat masih dari. Sekali lagi alasan itu sendiri menyatakan begini, Orobo di pada ulat sada-sada mula sebagian moroha suara beroha macegulat masih dari. Ternak berbau bukan satu-satu dari sawah. Jika memang niatnya tidak benar atau tidak ada lagi, maka tetap saja mencari alasan. Benar tidak? Sangat perlu lagi mencari alasan mengapa Tuhan harus kita cari. Lalu mengapa mereka harus meninggalkan Tuhan kalau memang Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya? Apakah memang benar Tuhan melupakan mereka? Apakah memang benar Tuhan meninggalkan mereka? Atau apakah tidak ada lagi satu orang pun orang yang lebih tua yang mampu menasihati mereka? Tidak ada lagi yang mampu memberikan nasihat dalam perjalanan hidup mereka sehingga mereka berjalan dengan suka-sukanya. Sekilas pertanyaan itu memang sangat menyedihkan, pilu. Saya katakan Tuhan benar tidak peduli lagi. Tetapi benar, kejadian itu tiba ketika mereka hampir tiba di Kanaan dalam perjalanan melelahkan dari pembuangan Mesir. Dalam suasana gimana gitu, yang mereka bayangkan bahwa segala sesuatunya telah lengkap tersedia, kebutuhan harian mereka
Malah bangsa itu semakin mengarahkan suaranya. Di mana Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, berjalan keluar dari lautan dan membawa anak-anak kita. Nah, itulah salah satu alasannya. Orang selalu berbicara mengalaskan perjalanan hidupnya dengan masalah makanan, sisa jok telur. Yang kedua, pokok bunga, ternak bunga, jagung semua masalah makanan, masalah ternak. Mengapa waktu itu Musa begitu dengan Tuhan, tapi sekarang kita sekarang tidak dipedulikan lagi? Apakah memang Tuhan tidak lagi peduli terhadap kita? Apakah memang kehidupan kita zaman sekarang lebih susah dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka tinggal di Mesir? Tidak. Tetapi yang pertama adalah seringkali kita tidak dapat melihat Allah, tidak merasakan Allah mendukung kita dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita katakan memang Allah sudah jauh dari diri kita dan tidak peduli lagi. Hidup manusia seperti inilah yang sering kita bayangkan tentang kehadiran Allah itu, yaitu Allah yang hadir hanya saat-saat kita butuh. Kita dapatkan Tuhan itu mohon ada ketika saat-saat kita susah. Kalau belum susah jangan harap dengan Tuhan. Jangan harap ada permohonan atau komunikasi dengan Tuhan dalam hidupnya. Kalau memang mereka belum susah, mau susah dalam ibadatnya, mau susah beda lain. Nah, bapak sekali sekolah itu manusia mengenal Tuhan hanya dari segi kebiasaan hidupnya. Manusia mengenal Allah hanya dari segi bagaimana dunianya, dari segi berpikirnya. Tuhan itu dipikirnya hanya dari segi yang dia mau. Bapak Ibu, janganlah kita jauh dari iman dan terhadap Kristus yang hanya tergantung kepada Sang Bapa. Sedangkan Yesus mau bilang, kehendakmu yang jadi. Yang kedua, kenalilah apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup. Ada banyak sekali hal-hal di luar dugaan kita yang memberikan kita banyak petunjuk dan tradisi keselamatan. Hidup ini indah, kita jalani hanyalah karena bimbingan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita nyanyikan, coba nyanyikan dalam hati atau nanti di rumah. Hidup ini adalah kesempatan. Harus kita sadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan hidup ini, kita hanyalah tergantung kepada apa yang Tuhan telah rencanakan bagi kita. Rohnya lah yang membimbing, Rohnya lah yang memelihara, menjaga dan memimpin kita berlaku hidup baik tidak saat ini, sehingga kita dimampukan menghadapi banyak tantangan, dimenangkan termasuk melawan COVID-19 ini. Dialah yang membuatkan kita di masa-masa sulit. Tidak baik bersikap seperti karakter bangsa Israel yang ada bisa bersungguh-sungguh, yang ada mau memberontak kepada Allah, yang seharusnya patutlah Tuhan itu dipuji, yang memberikan mereka keselamatan untuk selama berjalan menuju sukacita. Bersyukurlah tidak Tuhan yang menuntut hidup. Bila Tuhan masih mau bersama-sama dengan kita, jangankan sungai yang besar yang memecah lautan, jangankan COVID-19 masa kini, masa kita tidak percaya dengan bimbingan Tuhan? Pendampingan yang mereka jalani, yang mereka rasakan selama ini untuk berjalan di tanah datar, untuk berjalan di tanah yang bergunung-gunung atau memecah lautan, bahkan mereka berjalan di sepanjang gunung yang begitu panas, mereka tidak mati. Maka janganlah khawatir, janganlah cemas. Roh Tuhan akan membantu. Bila tantangan itu datang silih berganti, seperti yang kita menyatakan, siapakah yang tak khawatir? Tetapi bila Tuhan bersama kita, siapakah musuh kita? Roh Tuhan yang membantu. Roh Tuhan yang menuntun kita berjalan menuju apa sukacita.
sebuah kemenangan abadi. Karena yang luar biasa itu damai sejahtera yang bersukacita. Dialah yang memberikan keselamatan itu bagi kita, dan puji Tuhan roh itu tidak akan pernah meninggalkan kita, karena roh itu tidak sekalipun pernah meninggalkan kita. Jadi janganlah kita juga meninggalkan roh itu, karena begitu kita meninggalkan roh itu, maka saat itu juga kita kehilangan hidup kita, dan kita juga akan mendapat kematian yang kekal itu. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk setiap orang yang telah menerima roh Tuhan, percayalah Tuhan tidak mengendaki kematian orang percaya. Malah sebaliknya adalah rancangan yang berharap. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukankah demikian kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11? Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagimu, firman Tuhan, rencana-rencana untuk kesejahteraan, bukan untuk kemarahanmu, untuk memberikan masa depanmu dan pengalaman bagimu. Tuhan tidak pernah berharap manusia mati dalam kesusahan hidupnya, melainkan menjanjikan hidup yang sejahtera. Yang ketiga, untuk setiap orang yang telah menerima Roh Kudus, berjagalah senantiasa agar Tuhan tidak lagi memperbudak hidupmu, karena banyak dan semakin banyak manusia yang tidak bisa lagi lepas dari nafsu dunia ini. Hikmat dunia telah menjadi manusia yang tidak bisa lagi lepas dari nafsu dunia ini. Hikmat dunia telah menjadi rajanya yang mengatur jalan hidupnya. Orang-orang yang seperti inilah yang sering meninggalkan Tuhan dan menolak, sering mengeluh akan datangnya Tuhan. Bahkan sudah seperti raja. Bahkan Tuhan saya katakan di bawahnya. Dan yang terakhir, saudara yang berkata dalam nama Yesus Kristus, tak satu pun tempat di bumi ini yang bisa menjadi tempat persembunyian bagi orang berdosa. Sekali lagi, tak satu pun tempat di bumi ini yang bisa menjadi tempat persembunyian bagi orang berdosa. Semuanya tak bagi Tuhan, karena Roh Kudus memilih kita. Maka biarlah Roh Tuhan yang berjalan di depan kita, agar kita yang selamat di tempat yang akan kita tuju. Roh Tuhan telah menuntun kita kepada sukacita, maka serahkanlah diri sepenuhnya, hidupmu sepenuhnya hanya kepada Roh Tuhan, supaya kamu tetap selamat dan diingatkan akan masa depan yang lebih baik. Amin. Firman-Mu berkati.
sehingga kami boleh masih bernapas kami. Kami tetap senantiasa memiliki kesempatan untuk memuji memuliakan. Maka bimbinglah kami melalui Roh Kudus. Tuntun kami dalam menghadapi segala tantangan hidup. Engkau bebaskan hati kami Tuhan dari adangan raja-raja dan nafsu dunia. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami sehingga Engkau menangkan kami Bapa. Lanjutkan hidup kami dalam sukacita. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami menuju sukacita. Walau dosa dan kelemahan kami sering menjadi penghalang untuk mengantarkan iman kami kepada. Tapi Tuhan memang benar-benar berkat dan meringankan langkah kami untuk selalu dimenangkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita bernyanyi kata pujian kita untuk